Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya sudut antara dua vektor. Sebagaimana kita telah ketahui, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dot, perkalian skalar, maupun panjang vektor ya. Oke, sudut itu terbentuk dari dua vektor yang saling berpotongan. Pada kesempatan ini, Bapak mempunyai dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Ya, berpotongan dan membentuk sudut theta. Nah, dalam kasus ini, Bapak bisa menyampaikan bahwa cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ya, keseluruhan ini untuk mencari sin, tangen maupun perbandingan sudut yang lainnya, pusatnya selalu dari rumus cos alfa, yaitu vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana untuk mencari nilai sinus atau kosinus atau besar sudut yang lainnya? Nah, tentu kita udah pernah belajar ya untuk matematika wajib kelas 10 semester 2 tentang perbandingan trigonometri dalam sudut segitiga siku-siku. Oke ya. Mari kita mengingat kembali ya, dalam segitiga siku-siku ya, misalkan Bapak punya segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Baik. Jika sudut alfa di situ, tentu kita masih ingat ya, depan, samping, sama miring. Depan alfa selalu dinamakan depan ya, untuk memperingat rumus. Kemudian sisi satunya samping, dan sisi yang paling panjang adalah miring. Oke, yang pertama sinus. Sinus itu apa? Depan dibagi miring. Kemudian kosinus alfa, samping dibagi miring. Kemudian terakhir tan alfa, depan bagi samping. Oke ya, demikian juga untuk yang lain. Untuk kebalikan sinus adalah kosek ya. Kosek alfa itu kebalikannya berarti miring dibagi depan. Kemudian kebalikannya cos ada sekan. Sekan alfa itu miring dibagi depan. Kemudian kebalikannya tan ada cot tan alfa sama dengan samping dibagi depan. Oke ya, ini adalah dasar-dasar sudut antara dua vektor. Jadi yang perlu kita ingat adalah rumus kosinus alfa. Dan kemudian kalau untuk mencari perbandingan sudut yang lain, maka kita harus ingat rumus sin demi, kosami, dan tan desa. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk sudut antara dua vektor. Oke, langsung ya. Lanjut ya. Untuk contoh yang pertama, contoh soal pertama, diketuk titik A 1, 0, negatif 2. Titik B 2, 1, negatif 1. Dan C 2, 0, negatif 3. Sudut antara vektor AB dan AC adalah, ingat, di situ di soal masih diberi keterangan titik ya, belum vektor. Maka penting bagi kita untuk mencari vektornya terlebih dahulu. Nah, di soal tersebut kita suruh mencari vektor AB. Oke, pelajaran sebelumnya, berarti vektor AB jika dikutuk titik berarti dengan cara mengurangkan saja ya, atau dibalik. Berarti B kurang A. Titik B 2, 1, minus 1 ya, dikurang titik A 1, 0, negatif 2. Baik, berapa hasilnya? Langsung kita operasikan saja. 2 dikurangi 1, 1 kurangi 0, 1, min 1 ditambah 2, 1 ya. Baik, kemudian ada vektor AC. Vektor AC dengan cara yang sama berarti C dikurangi A. 2, 0, negatif 3 dikurangin A. Titik A-nya 1, 0, negatif 2. Baik, berapa ini? 2 dikurangi 1. 1, 0 dikurangi 0. 0, negatif 3. Negatif ketemu negatif menjadi positif, jadi negatif 1. Baik,
kita udah punya dua vektor yang akan terbentuk sebuah sudut. Ingat, untuk mencari apapun dasarnya selalu dari cos. Ya. Baik. Kita tahu rumus asalnya apa? Kosinus alfa atau theta boleh kita misalkan sembarang. Dua vektor. Nah, vektor di sini adalah AB dan AC. Rumusnya adalah perkalian dot dulu ya. AB dot AC. Bapak langsung aja. 111 dot C. 1, 0, negatif 1. Dibagi dengan panjang AB. Baik, ingat kemarin rumus panjang vektor. Kuadratin semua komponen-komponen dalam IJK-nya. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dikali panjang AC. Panjang AC-nya 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Oke. Berapa hasilnya? Perkalian dot itu dengan mengalihkan komponen IJK-nya ya. Berapa itu? 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali negatif 1. Dibagi dengan panjang AB-nya berapa itu? 1 tambah 1 tambah 1. Baik, ketemu akar 3. Kemudian yang kedua, panjangnya 1 ditambah 0 tambah 1. Baik, akar 2. Didapat cos alfa sama dengan berapakah itu? Cos alfa sama dengan 1 ditambah 0 negatif 1 dibagi dengan akar 3 dikali akar 2. Oke, akar 6. Jadi, nilai dari cos alfa sama dengan 0 dibagi akar 6. Cos alfa, ingat, 0 dibagi berapapun tetap hasilnya adalah 0. Yang ditanya adalah sudut, ya, besar sudut. Berarti cos berapakah hasilnya 0, ya, atau alfanya itu sendiri? Berarti alfanya adalah 90 derajat, ya. Karena 90 derajat itu adalah termasuk sudut istimewa. Di mana sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Itu ya. Oke, next ya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Dikutip vektor A, I plus J, dan vektor B adalah negatif I plus K. Nilai sinus antara kedua vektor tersebut adalah, nah, bedakan dengan soal sebelumnya tadi ya. Kalau sebelumnya tadi itu masih dalam bentuk titik. Jika soal nomor 2 ini, maka sudah dalam bentuk vektor. Jadi kita tidak usah mengurangkan antara dua komponen tersebut ya. Berarti ini boleh kita langsung tulis vektor A itu sendiri adalah komponen I-nya berapa? 1, komponen J-nya 1, K-nya adalah 0. Ya, karena udah vektor. Kemudian ada vektor B. Vektor B-nya komponen min 1 dari I, J-nya nggak ada, berarti 0, K-nya adalah 1. Baik, yang ditanya adalah nilai sinus antara kedua vektor tersebut. Seperti tadi Bapak bilang, ya, pertanyaannya apapun, dasarnya tetap adalah kosinus. Ya, oke. Berarti kosinus alfa sama dengan, rumusnya apa tadi? A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Atau boleh ketukar ya, sama saja. Karena itu adalah dalam bentuk vektor A dan B. Oke, vektor A berapa? 1, 1, 0. Vektor B-nya negatif 1, 0, 1. Dibagi panjang B. Ya, boleh ketukar nggak masalah. Panjang B berarti negatif 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dikali panjang A. Akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Oke, hasilnya berapa nih? Perkalian dot ya. I kali I, J kali J,
K dikali A. 1 dikali negatif 1, minus 1. 1 dikali 0, 0. 0 kali 1, oke, 0. Panjang B, berarti akar min 1 kuadrat 1 ditambah 1, akar 2. Yang kedua, akar 1 tambah 1, akar 2. Oke, baik. Jadi hasilnya negatif 1 per 2. Berarti nilai dari cos alfa sama dengan negatif 1 per 2. Oke. Nah, di matematika wajib kita udah belajar ya. Cosinus alfa sama dengan negatif setengah. Berarti posisi dia berada di kuadran 2. Ya, ingat kuadran 2 hanya sinus yang positif. Berarti kita udah punya tabungan dulu nih. Nilai sinus adalah positif. Nah, bagaimana untuk mencari sinus? Oke, dari kosinus kita tadi udah belajar ya, dari segitiga siku-siku. Baik, kita peroleh di situ kosinusnya 1 per 2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, cos tadi apa? Samping miring. Baik, kita misalkan sudut alfa di sini. Sampingnya 1, miringnya 2. Oke. Berarti dengan cara sudut siku-siku atau Pitagoras didapat 2 kuadrat minus 1 kuadrat. Ketemu akar 3. Ya. Berarti bisa kita katakan 1 di sini adalah samping, depan, dan miring. Yang ditanya adalah sinus. Ya. Sinus alfa. Jadi bisa kita tulis dengan depan per miring. Atau depannya adalah akar 3 dibagi akar 2. Atau bisa sering kita tulis setengah akar 3. Oke. Gitu ya. Ingat, tanda negatif di situ cuman sebagai tanda bahwa cos alfanya berada di kuadran 2. Gitu ya. Jadi untuk nilai sinus tetap positif. Oke ya. Seperti itu. Baik, lanjut kita ke soal selanjutnya. Berarti jawabannya di sini adalah setengah akar 3 ya. Berarti jawabannya adalah A. Maaf, jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal ketiga. Baik, soal selanjutnya ya. Yaitu diketahui vektor A 2, negatif 3, 1. Vektor B 1, negatif 2, 3. Yang ditanya adalah nilai sinus antara vektor A dan B. Penting di sini, yang pertama, apakah sudah dalam bentuk vektor? Sudah ya. Itu sudah dalam bentuk vektor, bukan titik lagi. Jadi boleh langsung dimasukkan rumus. Baik, yang kedua, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah sinus. Tadi Bapak udah bilang, apapun yang ditanya, selalu dasarnya adalah rumus kosinus. Kita ingat kembali, rumus kosinus alfa, atau theta nggak masalah. Karena vektornya A dan B, berarti A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Oke, langsung saja kita masukin bersama-sama kosinus alfa, berarti vektor A-nya 2 negatif 3 kali 1 kali vektor B-nya 1 negatif 2, 3. Dibagi panjang vektor A. Panjang vektor A tinggal mengkuadratkan seluruh komponennya. 2 kuadrat. Langsung saja 4 ditambah min 3 kuadrat. 9 ditambah 1 kuadrat. 1. Oke. Sekarang panjang B. 1 kuadrat. 1 ditambah negatif 2 kuadrat. 4 ditambah 3 kuadrat. 9. Baik, didapat kosinus alfa sama dengan, tinggal mengkalikan dot ya, 2 dikali 1 ditambah negatif 3 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 3. Dibagi, berapakah panjangnya? Akar 14 dikali akar, baik sama ya, akar 14. Jadi diperoleh kosinus alfa sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 3
dibagi 14. Hasil akhirnya cos alfa sama dengan 2 tambah 6 tambah 3. Oke, berarti 11 dibagi 14. Baik, ini masih cosinus alfa. Sama seperti sebelumnya, yang ditanya adalah sinusnya. Berarti positif atau negatif? Positif, berarti dia di kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti semuanya bernilai positif. Baik, untuk mencari sudut yang lain, perbandingan sudut yang lain, kita definisikan dulu kosinus, berarti ini samping, di sini adalah miring ya. Ingat, rumus kosinus adalah samping. Untuk mencari sinus, kita buat segitiga istimewa dulu. Segitiga siku-siku. Baik, kita ambil sudutnya alfa. Kosinusnya samping. Berarti sa-nya tetap di sini ya. Sa, depannya di sini, miringnya yang paling panjang. Sa-nya 11. Miringnya 14. Berarti depannya berapa? Dengan cara Pythagoras, jadi 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. Nah, berapa itu Pythagorasnya? 14 kuadrat 196, 11 kuadrat 121. Jadi akar 5 berapa? 75. Oke, yang ditanya adalah sinus. Sinus alfa. Berarti sin itu rumusnya depan dibagi miring ya. Sin demi. Depannya adalah akar 75 dibagi miringnya 14. Baik, dengan penyederhanaan akar, berarti akar 75 didapat. Akar 75 itu berapa kali berapa? 25 dikali 3 dibagi akar 14. Baik, akar 25 boleh keluar jadinya 5 akar 3 dibagi 14. Adakah opsinya? 5/14 dikali akar 3. Jadi nilai sinus antara vektor A dan B adalah 5 akar 3 bagi 14. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang proyeksi antara dua vektor.